kawan Puan, apa kabar? Semoga kalian sehat dan semangat terus ya. Selamat datang di Talkshow Her Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Talkshow ini merupakan program kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Bena yang akan menemani kalian hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penghayat kepercayaan, penganut agama luhur, dan pelaksana ritual adat. Sudah bersama dengan kita hari ini yaitu Ibu Dewi Kanti Setianingsih. Beliau merupakan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan dan beliau merupakan penyintas dari komunitas adat yang masih memegang teguh ajaran spiritual luhur Sunda Wiwitan. Beliau juga masih aktif memperjuangkan hak konstitusi perempuan adat dan penganut agama leluhur. Langsung saja yuk kawan puan kita sapa beliau. Halo Ibu Dewi Kanti, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai penghayat kepercayaan, penganut agama luhur, dan pelaksana ritual adat. Kayaknya seru banget ya Bu, dan maksudnya di Indonesia ini juga masih awam soal hal tersebut, ya kan Ibu ya? Benar kan Bu? Betul. Baik, langsung saja ya Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Siapa sih itu penghayat kepercayaan, penganut agama luhur, dan pelaksana ritual adat itu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau kita ingin mengetahui apa itu penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, atau pelaksana ritual adat, kita akan mau tidak mau harus melihat bahwa secara sejarah bangsa ini terbentuk atas keragaman masyarakat dan tradisi, gitu ya. Indonesia sebagai negara bangsa itu bersepakat untuk menjadikan suku-suku bangsa itu bersatu, dan eksistensi masyarakat adat itu menjadi penguat keragaman yang ada di Nusantara. Adapun bagian dari masyarakat adat adalah perempuan, dan bagian juga penganut pelestari ajaran leluhur Nusantara itu diidentifikasikan sebagai penghayat kepercayaan atau penghayat kepercayaan atau agama leluhur, penganut agama leluhur. Nah, disitulah bangsa ini memiliki sebuah hasanah budaya bahwa beragam tradisi, beragam adat itu sebetulnya menjadi penguat, gitu ya. Dan perempuan adat adalah pemegang pengetahuan dan kearifan leluhur yang sebetulnya menjadi roh penguat bangsa ini. Bagaimana perempuan adat melestarikan dan menjaga lingkungan, kemudian sebagai penganut spiritual agama leluhur, mereka juga menjadi peneguh, begitu ya, menjadi pelestari spiritual. Jadi sebelum agama-agama dari luar masuk ke Nusantara, mereka konsisten, konsekuen merawat ajaran-ajaran spiritual leluhurnya di tiap-tiap daerah, baik dari Aceh sampai ke Indonesia paling timur. Itu beragam sekali, setidaknya yang tergabung di dalam penghayat kepercayaan itu ada sekitar 180 lebih organisasi kepercayaan, dan agama-agama leluhur itu juga terserak di beragam daerah, tersebar begitu, dan mereka memang bukan berbentuk sebuah organisasi formal, gitu ya. Masyarakat adat yang tersebar di beberapa pelosok wilayah Nusantara, seperti di Sumatera Utara, ada Parmalin, ada Kaharingan di Kalimantan, di Pulau Jawa juga sangat tersebar banyak, ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, seperti itu. Di Sulawesi kita tahu ada Tolotang, ada komunitas bisu. Kemudian di Nusa Tenggara Barat dan Timur ada masyarakat Boti, ada masyarakat
uh, ada Boti dan ada Watu Telu begitu ya, dan mereka pelaksana-pelaksana ritual adat. Jadi gambaran eksistensi perempuan-perempuan adat dan penganut agama leluhur serta pelestari ritual adat itu tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari keragaman dan keindonesiaan. Baik Ibu, lalu bagaimana situasi keberadaan penghayat, kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat di masa kini? Ya, memang masih banyak tantangan yang dirasakan oleh terutama para perempuan adat dan penganut agama leluhur serta penghayat kepercayaan, karena memang situasi itu tersebar dan memang mereka itu sebetulnya berprinsip merawat dan melestarikan tradisi leluhur masing-masing. Orientasi mereka adalah pada menjaga tradisi, menjaga keutuhan budaya yang sebetulnya menjadi penguat karakter bangsa kita sebagai bangsa yang berbineka. Situasi yang mengalami tantangan meskipun Indonesia sudah 70 tahun, 70 lebih merdeka, tetapi tantangan para perempuan adat, agama leluhur dan kepercayaan itu masih pada hak-hak yang paling mendasar, bagaimana sebagai perempuan baik dalam menjaga lingkungan, baik berperan di wilayah domestik dan dalam perannya di sosial kemasyarakatan, gitu ya. Setidaknya karena kebijakan-kebijakan yang ada sekarang masih belum merujuk pada amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya menjamin keberadaan atau eksistensi masyarakat adat Indonesia. Juga karena adanya pemahaman atau ada politik identitas yang memang berabad-abad bahkan berkembang gitu ya, yang membuat pola stigmatisasi yang memunculkan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penganut kepercayaan. Namun memang di dalam beberapa tahun pasca reformasi sudah ada beberapa perkembangan gitu ya, perkembangan kebijakan meskipun sebetulnya itu belum terpenuhi secara utuh karena masih ada pola-pola pembedaan baik di masyarakat karena bertahun-tahun berabad-abad juga ruang pengetahuan yang berjarak begitu ya. Ada stigmatisasi seolah-olah masyarakat adat itu masyarakat yang tidak bertuhan gitu ya, animisme, dinamisme gitu ya. Padahal kalau kita melihat dari sistem kebudayaan masyarakat adat itu, mereka adalah orang-orang yang memang mengamalkan sebuah sistem nilai yang menghargai dan menghormati semesta gitu ya. Lingkungan alam itu bagian dari menghormati lingkungan dan alam raya, bagian dari menghormati Maha Pencipta. Jadi ketika ada katakanlah ritual yang menghormati lingkungan semesta, ada upacara sebelum memanen padi, upacara sebelum melaut, nah, itu bagian dari keyakinan mereka tentang spiritualitas atau daya maha energi yang ada di dalam kesemestaan kita. Jadi bukan menuhankan gunung atau menuhankan pohon, tetapi mereka bagian dari ekspresi merawat lingkungan semesta.
karena diyakini oleh masyarakat adat bahwa semesta alam lingkungan itu adalah titipan dari Yang Maha Pencipta. Baik, Ibu Dewi, sudah? Ya, itu dulu mungkin. Baik, kawan puan, setelah mendengar ulasan dari Ibu Dewi, kita lihat yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana. Hai kawan puan, terima kasih masih bergabung dengan Her Story, masih bersama dengan Ibu Dewi Kanti. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai situasi keberadaan di antara kepercayaan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dewi Kanti. Lalu Ibu, bagaimana memastikan hak-hak konstitusional mereka di masa kini, apakah sudah terpenuhi sebagai warga negara di Indonesia? Silahkan Ibu. Iya. Perjalanan panjang bangsa ini untuk bagaimana memahami kebutuhan para perempuan adat dan penganut ajaran leluhur ini memang menjadi sebuah tantangan ya, karena di sini masih ada hak-hak mendasar, hak-hak sipil, baik ekonomi maupun budaya, yang masih abai dari pemenuhannya dari negara. Komnas Perempuan ini memang sejak mungkin 2007 baru secara fokus gitu ya menangani, melakukan pemantauan dan kajian terhadap dampak diskriminasi terhadap perempuan yang dengan latar belakang lingkungan, termasuk di dalamnya masyarakat adat, gitu ya. Karena kebijakan-kebijakan negara atau peraturan-peraturan negara yang dalam hal ini kebijakan pembangunan itu masih belum mengakomodir kepentingan-kepentingan atau memahami kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang terdampak dari kebijakan pembangunan. Kita tahu banyak sekali persoalan-persoalan, konflik-konflik sumber daya alam yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan terhadap perempuan adat, gitu ya, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang pada awalnya tidak melibatkan masyarakat itu untuk turun rembuk dalam pengambilan keputusan. Disinilah persoalan yang terus terjadi sampai sekarang, juga terkait yang tadi saya sampaikan mengenai hak konstitusi para penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Karena ada masih di dalam pemahaman atau paradigma baik pengambil kebijakan maupun masyarakat terhadap politik identitas, gitu ya. Di dalam periode kemerdekaan Indonesia itu mengalami jatuh bangun para warga negara, terutama perempuan menurut agama leluhur dan kepercayaan itu memperjuangkan hak konstitusinya, gitu ya, hak-hak sipil yang dirasakan betul oleh para perempuan. Bagaimana misalnya perkawinan adat atau penghayat kepercayaan dan agama leluhur itu dalam dekade sampai 7 dekade ini, gitu ya,
Indonesia merdeka, masih ada tantangan bagaimana negara hadir mencatat peristiwa yang berakibat hukum, sehingga terjadinya beberapa kematian keperdataan bagi perempuan adat, gitu ya, baik dalam hak untuk mengurus akte kelahiran anak, begitu, mengurus akte perkawinan, karena masih ada pemahaman dan kebijakan yang menegasi legal standing dari masyarakat adat dan penganut agama leluhur. Padahal di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas diamanatkan bahwa negara harus hadir dalam menghargai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, karena masyarakat adat inilah tonggak dari bangsa ini, gitu ya. Dan dampak yang harus diperjuangkan juga adalah hak-hak dari pendidikan, misalnya pendidikan anak-anak masyarakat adat. Masih ada upaya-upaya penyeragaman yang terjadi di dalam kebijakan-kebijakan negara. Padahal sebetulnya kan sejatinya Indonesia dibangun atas kebinekaan dan keragaman. Nah, inilah yang masih menjadi persoalan yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan adat, baik dalam tataran sebagai pelestari dan perawat lingkungan, pelestari dan peneguh ajaran-ajaran leluhur yang tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dalam bernegara juga sebetulnya, ya. Masyarakat adat tidak pernah berpikir untuk melawan kebijakan negara, tetapi dia hanya ingin menagih atau mengingatkan aparatur negara terhadap amanat konstitusi itu. Mungkin itu dulu. Baik, Ibu. Lalu, apakah diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan, penganut agama luhur, dan pelaksana ritual adat, khususnya perempuan, masih berlangsung? Dan seperti apa, Bu? Silakan. Ya, sikap-sikap diskriminasi dan pelembagaan stigma, gitu ya, masih dirasakan sampai sekarang sebetulnya, meskipun, gitu ya, di 2017 masyarakat sipil, bahkan juga Komnas Perempuan ikut mengawal uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, gitu ya. Diskriminasi yang masih berjalan adalah kembali kepada mempersoalkan legal standing dari para penganut kepercayaan, dan ada upaya-upaya untuk penyeragaman. Nah, sebetulnya untuk dipahami juga, untuk bisa dipahami, setiap eksistensi masyarakat-masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara itu tidak dikategorikan sebagai masyarakat adat yang melembaga, punya institusi lokal, tetapi tidak bisa disandingkan sebagai organisasi masyarakat atau LSM. Tetapi di dalam prakteknya masih ada pemahaman dari aparatur negara untuk menjadikan seolah-olah kewajiban harus berorganisasi seperti ormas, gitu ya. Padahal masyarakat adat itu tidak berbentuk seperti ormas, gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Adminduk itu masih menyebutkan bahwa untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan, gitu, itu harus terdaftar di sebagai organisasi tertentu, gitu ya. Dan
kalau disamakan dengan ormas, maka itu seperti ada pemantauan, ada pengawasan gitu ya, sehingga direview 5 tahun sekali gitu. Nah, ini berbeda dengan masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat katakanlah Kanekes, katakanlah Kampung Naga, dia bukan ormas yang harus katakanlah kalau kategorinya ormas itu kan bisa direview, bisa dibubarkan. Nah, masyarakat adat itu ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Nah, jadi pola-pola pemahaman seperti itu, bagaimana memandang negara memandang masyarakat adat itu sebagai bagian dari sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah ada sebelum Indonesia berdiri, gitu ya. Jadi belum lagi tadi masalah lingkungan, bagaimana kematian keperdataan masyarakat adat. Saya memberikan contoh. Ada objek yang dirawat atau dilestarikan oleh masyarakat adat sebagai tanah adat atau hutan adat. Tetapi masih ada praktek-praktek di mana pemerintah daerah itu menegasikan asal usul sejarah komunitas itu, karena ada beberapa pemerintah daerah yang menjebak dengan seolah mempersulit dengan proses administrasi, gitu ya. Baik, Bu Dewi. Kalau mau, ya. Mohon jangan dijawab dulu, kita tunggu, kita lihat segmen yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kawan-kawan. Gitu. Hai kawan-kawan, terima kasih masih bergabung dengan kami di Her Story. Bu Dewi Kanti, tadi sebelumnya kita membahas mengenai diskriminasi bentuk-bentuknya. Jadi sebelumnya Ibu membahas mengenai legalitasnya ya Bu ya. Bolehkah, masih tadi kan Ibu belum selesai menjelaskan, bisa dijelaskan lagi Bu, silahkan. Baik, pada prinsipnya mungkin sebagai penjelasan penutup ya, bahwa tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat, penganut agama leluhur dan penganut kepercayaan itu adalah bagaimana setiap ruang hidup dan kebudayaan yang mereka pertahankan itu belum dipenuhi secara utuh oleh negara, begitu ya. Bagaimana negara masih memandang bahwa proses pengadministrasian itu sebetulnya rentan untuk menjadi pintu masuk diskriminasi bagi masyarakat adat dan penganut agama leluhur, gitu ya. Jadi ke depan saya kira Komnas Perempuan itu akan terus mengawal bagaimana pemenuhan hak-hak konstitusi para perempuan adat dan penganut agama leluhur penghayat kepercayaan itu sebetulnya adalah hutang peradaban bangsa ini yang harus segera dilunasi, gitu ya. Bagaimana Komnas Perempuan ini harus memberikan dorongan, rekomendasi kebijakan atas beberapa hasil kajian pemantauannya, bahwa negara ini harus segera hadir untuk melakukan pemenuhan hak-hak negara, dan juga bagaimana sebetulnya regulasi-regulasi dalam pembangunan, ya, dalam kebijakan pembangunan itu harus melibatkan masyarakat adat yang
akan terdampak begitu terhadap kebijakan pembangunan itu. Jadi kita sudah cukup banyak melihat kondisi bagaimana pencerabutan hak spiritual, hak ekonomi, hak kebudayaan masyarakat adat, dan di dalamnya ada perempuan yang bertahan, berjibaku untuk mempertahankan keluarga, gitu ya, anak dan lingkungannya. Disinilah perempuan berperan untuk bagaimana sebetulnya keberlangsungan lingkungan yang baik itu juga akan terpulihkan ketika negara hadir untuk berpihak terhadap kepentingan para perempuan adat, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual. Baik, Ibu. Lalu apa yang sudah dilakukan Komnas Perempuan dalam isu perempuan adat dan penghayat ini? Silahkan. Komnas Perempuan secara aktif mendampingi kasus-kasus yang dialami perempuan adat dan penganut agama leluhur, setidaknya memprioritaskan pada perempuan adat yang terdampak dari terhadap konflik lingkungan ya. Sejak 2007, Komnas Perempuan juga sudah melakukan pendampingan di beberapa komunitas adat, misalnya komunitas adat Seko, komunitas masalah Kendeng, ya perempuan Kendeng, kemudian yang berjibaku dengan proyek semen gitu ya. Kemudian di kasus penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, Komnas Perempuan juga ikut serta dalam uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang di situ sebetulnya sebagai pintu masuk diskriminasi gitu ya bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur yang menyatakan bahwa ada agama yang diakui atau tidak diakui. Perjalanan pendampingan Komnas Perempuan memang terus berjalan. Dan sampai saat ini Komnas Perempuan tetap concern dan ingin terus mengingatkan negara bahwa telah terjadi stigmatisasi, diskriminasi dari negara terhadap perempuan dari segala sisi ruang hidup dan kebudayaan masyarakat. Dan di sanalah kita sebagai lembaga HAM perempuan patut mengawal untuk mewujudkan hak konstitusi perempuan adat dan penghayat kepercayaan. Baik, Ibu Dewi, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ibu Dewi telah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Kesimpulan pada episode kesimpulan pada episode kali ini adalah perjuangan perempuan pelaksana ritual adat, penganut agama leluhur, dan penghayat kepercayaan akan dirasakan masih cukup panjang. Bukan karena konstitusi tidak menjamin keberadaannya, namun karena masih tumpang tindihnya kebijakan negara di bawah konstitusi yang dipengaruhi cara pandang aparatur negara yang kurang memahami hak asasi manusia perempuan adat, dan mengimplementasikan amanat konstitusi itu sendiri. Terima kasih kawan Puan telah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa ditonton ya. Saya Benda pamit undur diri. Puan bersuara, Puan berdaya.